Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata kuliah pemrograman web 2. Ya, kali ini di pertemuan 17 yang melanjutkan pertemuan 16 sebelumnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah lakukan setup untuk framework dan juga Bootstrap ya, library Bootstrap supaya nanti kita bisa buat project. Nah, jadi projectnya nanti kita pakai itu ya, framework Laravel dengan Bootstrap. Nah, tujuannya adalah nanti supaya memudahkan kita membuat front end-nya. Dan kemarin kita sudah buat ya, kalau nggak salah namanya adalah project akhir. Silakan teman-teman buka dulu file open folder, buka project akhir yang di pertemuan sebelumnya sudah dibuat ya. Ini sengaja saya lakukan dari sini supaya teman-teman ngikutinnya lebih enak ya. Silakan buka di htdocs. Project akhir ini yang waktu pertemuan sebelumnya sudah dibuat. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah setup untuk Bootstrap ya, sehingga nanti kita sudah bisa pakai library Bootstrap-nya buat bikin komponen-komponennya ya, tampilannya seperti apa. Nah, kemarin kita baru uji coba doang apa namanya untuk kontennya itu hanya menampilkan sebuah model ya, yang kalau diklik dia akan muncul pop-up gitu ya, untuk mendemonstrasikan bahwa Bootstrap-nya udah keinstall gitu, JavaScript-nya juga sudah ada seperti itu. Nah, ini kita untuk remind, boleh dibuka dulu, di run lagi ya. Itu minimal harus ada dua, yang satu terminalnya PowerShell dan satu lagi command prompt. Ya, untuk PowerShell ini untuk kita menjalankan apa namanya servernya ya, pakai PHP Artisan Serve, sedangkan command prompt ini gunanya untuk menjalankan cvite-nya, Bootstrap-nya ya. Nah, kita jalankan lewat npm seperti ini di command prompt ya. npm run dev. Sampai dia jalan file-nya. Nah, ini udah jalan. Nah, maka berubah jadi sbuild dia untuk CMD-nya. Kemudian untuk PowerShell-nya juga akan kita jalankan menggunakan PHP artisan serve. Nah, sampai PowerShell-nya berubah jadi PHP. Enter. Nah, ini udah berubah jadi PHP ya, artinya udah jalan. Tinggal kita kunjungi alamatnya. Nah, ini punya saya agak ngumpet. Nah, ini dia alamatnya. Control klik. Nah, harusnya akan kebuka di sini ya. Nah, ini dia kemarin kita cuman bikin sebuah demo model ya, yang kalau diklik muncul. Nah, ini artinya JavaScript-nya udah jalan ya. Nanti udah bisa kita gunakan. Nah, pada akhirnya aplikasinya nggak akan langsung tiba-tiba muncul model, enggak ya. Jadi untuk aplikasinya yang pertama kita bikin adalah sebuah registration form dulu. Nanti di aplikasinya itu kita bisa regis akun, kemudian nanti kalau sudah punya akun bisa login. Kurang lebih seperti itu. Nah, kali ini kita akan mulai dari kontennya. Kontennya kemarin ini yang button dan modelnya ini ya, kita hapus. Jadi untuk section kontennya kosong lagi karena di sini kita akan bikin sebuah form registrasi. Nah, untuk form registrasi supaya bagus, pertama kita buat dalam bentuk card ya atau kartu. Nah, tampilannya seperti apa boleh ikuti dulu ya teman-teman. Jadi untuk membuat kartu, misalnya kartunya kita ingin di tengah, maka kita buat div dulu ya. Div seperti ini. Kita akan bikin kelasnya pakai MX Auto. Nah, ini salah satu bagian dari Bootstrap ya. Nanti ini supaya ada di tengah. Kemudian untuk stylenya teman-teman, kita akan atur supaya dia tidak terlalu besar. Stylenya kita pakai width-nya atau lebarnya adalah misalnya 600 pixel. Ya, 600 px. Nah, seperti ini. Nah, ini maka apapun yang akan ada di dalam kelas ini, maka dia akan diletakkan di tengah. Karena kita mau registration form-nya ada di tengah dengan ukuran 600 pixel. Oke, di sini kita akan buat sebuah kartu atau card ya, teman-teman. Jadi buat sebuah div lagi boleh. Untuk kelasnya, nah kita enter dulu di sini. Untuk kelasnya kita beri nama card. Ini bukan nama yang kita beri ya, tapi memang sudah ada di Bootstrap untuk membuat sebuah kartu seperti itu atau card ya, bentuk card. Nah, di dalam card ini sendiri ada dua bagian yang umumnya ya. Yang paling umum ada dua bagian, yaitu bagian kepala dan bagian body. Untuk bagian kepalanya boleh dibuat dengan div lagi dengan nama card header ya. Boleh bikin div lagi, enter. Nah, div yang ini kita beri nama kelasnya adalah
card strip header. Nah, seperti ini. Untuk card headernya kita kasih tulisan aja, misalnya registrasi. Nah, tulisan registrasi ini akan diletakkan di bagian header dari cardnya ya. Terus kita bikin satu div lagi di sini di bawahnya, yaitu untuk bagian card body-nya. Kita buat div sama ya, tapi untuk kelasnya kita buat sebagai card body. Nah, jadi di sini bagian headernya, ini bagian bodinya. Nah, untuk sementara kita tulis dulu aja form di sini. Form di sini. Ini untuk melihat cardnya dulu. Jadi registrasi itu di bagian headernya, card di sini, form di sini akan jadi bagian bodinya. Nanti baru kita bikin formnya di sini nanti ya. Oke, ini kita coba save dulu dan kita lihat dulu tampilannya teman-teman. Harusnya dia sudah ada card dan letaknya di tengah. Nah, seperti ini. Jadi ini tulisan registrasi, kemudian di sini nanti kita buat formnya. Jadi dia ada di tengah dan bentuknya card gitu. Ini headernya, ini bagian bodinya. Seperti itu. Nah, ini keuntungannya kita pakai Bootstrap ya. Kita nggak usah bikin-bikin CSS. Bahkan nanti kalau untuk yang ada animasinya, ada validasinya, itu lebih enak banget kalau sudah pakai Bootstrap. Bikinnya cepat dan nggak usah repot. Seperti itu ya. Nah, langsung aja kita akan bikin formnya di sini. Ya, form di sini kita hapus, kita akan buat sebuah form ya. Kita akan buat sebuah form. Untuk actionnya ya kita kosongkan dulu ya. Nanti kita akan buat untuk actionnya di controller nanti ya. Kemudian kita buat kelasnya ini belum ada ya. Supaya ada styling nanti kita kasih kelas dulu. Kelasnya misalnya kita pakai row G3. Nah, ini nggak akan terlalu besar nanti formnya, apa namanya, ya formnya nggak terlalu besar. Nah, tapi kalau misalnya mau diganti untuk spacingnya yang lain, boleh eksperimen aja, cari ya untuk kelas-kelas form yang ada di Bootstrap. Tapi kita coba yang ini dulu. G3, actionnya kita kosongkan dulu sementara, kita belum buat controllernya. Terus untuk metodenya kita tentunya pakai post. Metode post ya. Oke, langsung kita enter di sini. Formnya sudah ada, tinggal kita masukkan apa namanya, si input-inputnya. Nah, input-inputnya ini kita akan bikin kelas sendiri-sendiri ya. Nanti tinggal kita kopas jadi 3. Karena apa? Kita akan nanti bikin 3 ya. Yaitu nama, email, dan password. Nanti kita akan bikin seperti itu. Nah, kita akan buat satu-satu. Pertama kita pakai div dulu, supaya nanti ada stylingnya. Kita akan pakai kelas div ini. Seperti ini. Kita akan kasih kelasnya. Untuk kelasnya kita akan pakai kolom md6, call md strip 6. Nah, kalau misalnya kurang lebar nanti bisa diganti 8 ya. Kalau kelebaran apa kolomnya ya bisa dikecilin seperti itu. Itu boleh aja nanti ya. Ini sementara kita pakai ukuran md6. Oke, kemudian di sini pertama untuk input ini kita kasih label dulu. Label for, kita kasih nama dulu atau name, boleh seperti ini. Nah, untuk label for name ini kita kasih labelnya apa? Nah, kita akan kasih labelnya nama, misalnya seperti itu. Oh ya, supaya ada styling juga kita kasih kelasnya ya. Kelasnya kita akan sesuaikan dengan form label. Kelas namanya aja form label. Nah, ini akan menggunakan kelas yang sudah ada di Bootstrap. Nah, ini untuk labelnya tinggal bikin untuk inputnya, teman-teman. Input, kita akan pakai inputnya teks ya. Untuk nama itu input teks ya. Input teks. Nah, ini. Kemudian untuk name-nya kita beri nama name juga ya. Kemudian untuk ID-nya samain aja name. Nah, kemudian kita akan buat form control-nya ya. Form control-nya di sini kita akan bikin untuk class form control ini nanti kita akan bikin, nanti ada validasinya ya, ada validatornya. Nah, untuk itu teman-teman boleh di sini ya
di enter dulu ke bawah, enter dulu. Nah, ini tutupnya ya, jadi jangan langsung ditutup, kita kasih kelasnya dulu. Kita akan buat kelasnya sebagai dia adalah form control, form strip control. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan buat pengecekan apakah dia nanti inputnya invalid atau enggak. Nah, untuk pengecekan kita akan pakai add ya. Kita akan pakai add error. Nanti untuk namanya adalah name. Seperti ini. Nah, kemudian kita akan, nah ini udah langsung ada tutupnya ya, add end error. Ya, kalau kalian bikin add error, nanti ada tutupnya end error. Ini tutupnya ya. Jadi di pesan errornya nanti akan diinikan di sini. Nah, pesan errornya biasanya kalau misalnya dia invalid itu adalah is invalid kalau di Bootstrap. Is invalid. Oke? Sorry, ini kutipnya ketutup ya. Harusnya kutipnya itu sampai di end error ya. Di sini kutipnya. Nah, ini baru benar. Oke. Nah, kemudian juga mungkin kita ingin menampilkan pesannya itu apa namanya, rapih ya. Kita nanti mungkin akan pengen pesannya lebih rapih, jadi kita akan bikin feedbacknya pakai message yang nanti ditampilkan. Nah, jadi boleh di sini kita kasih enter dulu. Nah, kita bikin add error satu lagi. Add error. Nah, ini langsung ada tutupnya juga end errornya. Nah, errornya sama ya. Ini kita untuk ngecek si name ya. Kita boleh cek untuk si name-nya di sini. Saya pakai kutip satu aja. Name. Ya. Nah, kemudian untuk pesannya nanti kita akan bikin pakai invalid feedback biar dia warna merah nanti pesan errornya. Nah, jadi di sini kita akan bikin div lagi dengan nama oke, add name. Div-nya nggak mau muncul nih. Kita manual aja deh kalau nggak mau muncul. Gini aja, div warna merah ya. Oh, ini belum ditutup, sorry. Pantas. Ini ditutup, tutupnya nggak di sini ya. Nah, di sini. Nah, baru kita bikin div-nya di sini. Div. Nah, kita kasih kelas untuk invalid feedback. Invalid strip feedback. Nah, biar nanti pesannya ditampilkan di sini. Untuk menampilkan pesan kita pakai kurung kerawal seperti ini. Kita panggil namanya $message. Nah, ini untuk menampilkan pesan. Oke. Nah, ini sudah jadi satu buah apa namanya? Satu buah input ya. Satu buah input ini sudah jadi, yaitu untuk memasukkan name. Ini kita coba refresh dulu, lihat tampilannya. Boleh di save ya seperti ini, terus kita cek. Nah, ini udah ada nama dan kolom input seperti ini. Nah, untuk email dan password boleh copy aja yang atas jadi 3, kita perbanyak. Dari div-nya ya, dari div-nya untuk si kolom MD6 ini. Di sini sampai tutup. Sorry. Nah, div ini sampai div yang sejajarnya. Nah, segini. Yang di copy segini. Copy, kemudian kita paste ke bawah. Nah, ini untuk yang email. Nah, untuk yang email boleh diganti name-nya jadi email. Ininya juga jadi email. Kemudian nama dan ID-nya juga email.
email. Nah, ini juga email. Dah, sekarang ada 2. Kita save, terus cek lagi, harusnya udah ada 2. Nah, seperti ini ya, sebelah-sebelahan. Tapi kalau teman-teman nggak mau sebelah-sebelahan gini, pengennya ke bawah, mungkin si kolomnya boleh MD-nya boleh diperlebar ya, biar nanti dia ke bawah. Kalau nggak mau nyamping ya, karena mungkin ini ukuran 6 ini segini ya. Kalau mau ke bawah, atau mungkin boleh juga pakai BR kalau mau langsung diarahin ke bawah, itu juga boleh. Teman-teman kalau ngasih BR itu di setelah div-nya ya. Nah, setelah div ini sebelum masuk ke div kolom yang selanjutnya, ini boleh dikasih BR. Kalau mau garis baru, paling cepatnya kayak gitu. Boleh di sini juga kasih BR. Nah, seperti ini. Setelah end errornya ya, setelah div-nya dikasih BR untuk garis baru atau break line ya, ke bawah dia. Nah, jadinya seperti ini. Tapi itu balik lagi ya. Atau mungkin kalau teman-teman ngerasa, oh ini kurang estetik nih, ininya terlalu lebar gitu ya. Nah, ini silakan atur-atur sendiri. Misalnya di formnya terlalu lebar, ya udah si row ininya juga boleh diperkecil gitu ya. Atau si ininya sekalian nih, si MX Auto-nya jangan 600 pixel, kurangi jadi 400 misalnya, boleh aja ya. Nah, ini biar dia lebih kecil misalnya. Ini boleh dicek. Nah, jadi seperti ini. Atau untuk desain itu terserah teman-teman ya, intinya. Atau ininya yang dilebarin atau seperti apa itu terserah teman-teman. Nah, intinya kita di sini sudah punya nama dan email. Mungkin satu lagi untuk kolom password, boleh dikopas lagi div class call md6-nya. Kopas lagi. Di sini hub p ya. Terus ini kan email lagi ya. Nah, ini ganti sekarang jadi password. Ini jadi password. Kemudian ininya juga jadi password. Nah, ini email ini jadi password. ID-nya juga jadi password. Nah, ini untuk errornya juga jadi password. Ininya juga jadi password. Nah, ini sekarang udah ada 3. Mungkin satu lagi kita tambahkan tombolnya ya. Jadi di sini kita akan tambah satu lagi yaitu tombolnya teman-teman. Kenapa? Karena ya untuk submit harus ada buttonnya ya. Nah, untuk ini kita pakai div lagi buat. Nah, untuk div yang ini kita akan bikin memang untuk tombol. Jadi kelasnya kita mau pakai kolom 16, call 16 atau 12 aja deh, yang banyak-banyak. Nanti kita lihat kegedean, kekecilan, nanti kita lihat ya. Nah, kemudian kita akan bikin sebuah tombol atau button. Nah, untuk buttonnya ini kita akan beri tulisan daftar seperti ini. Dan untuk apa namanya, untuk kelasnya kita pakai button primary yang warna biru. Ya, kelas kita akan isi btn strip primary. Ini tombol warna biru ya kalau di Bootstrap. Nah, kita coba dulu seperti ini. Kita save, terus kita lihat hasilnya. Nah, ini udah nama, email, password, dan tombol daftar. Oke, jadi untuk formnya sudah jadi. Selanjutnya kita bikin untuk controllernya ya teman-teman ya. Kita perlu bikin controllernya. Jadi controllernya pertama kita mau buat untuk validator dulu. Jadi saya mau ketika ini nggak diisi ya langsung klik tombol daftar gitu ya. Nanti ada pesan. Nah, ini masih belum ada ya post methodnya ya, belum bikin controllernya. Tapi intinya nanti kalau post, nanti ada validator, nanti dia muncul pesan merah gitu ya. Nama, email, passwordnya misalnya tidak valid. Oke, nah untuk itu kita perlu buat dulu sebuah controller ya. Boleh teman-teman balik lagi ke sini. Di sini kita baru punya dua ya, dua apa namanya, dua buah
terminal, kita tambah satu lagi. Boleh tambah satu lagi, PowerShell aja ya. Nah, yang ini gunanya untuk nanti untuk migrasi base data atau buat bikin controller, kita pakai yang ini. Nah, sekarang kita mau coba buat controller dulu. Misalnya pakai PHP artisan make tik 2 controller. Namanya misalnya adalah user pakai U besar dan C besar, user controller. Nah, ini nama controllernya nanti akan dibuat di sini di biasa ya di apa namanya di app HTTP nanti ada controller. Nah, ini controllernya masih ada satu doang, controller.php. Nah, kita buat satu lagi namanya adalah user controller. Kita enter. Nah, udah jadi. Ini user controllernya. Langsung aja klik di user controller karena kita akan buat controllernya di sini. Controller ini nanti gunanya adalah untuk memasukkan data ke database nanti ya. Jadi setelah orang mengisi form registrasi, datanya akan dimasukkan ke dalam database. Tapi sebelum itu kita buat validasi dulu atau validator dulu. Kita buat fungsi, misalnya namanya adalah fungsi regis. Nah, public function namanya regis misalnya. Hub. Nah, kurung kerawal jangan lupa. Nah, untuk parameternya kita akan pakai request ya atau yang dikirim dari si form nantinya request $request. Nah, seperti ini. Boleh di enter. Nah, untuk di badan fungsinya kita akan lakukan validasi dulu ya. Kita akan lakukan validasi dulu dengan cara $request-nya akan kita validate request pakai kita lihat ke dalam untuk mencari validate. Nah, kemudian titik koma jangan lupa dan di sini kita akan bikin rule-nya. Rule-nya kita pakai tanda kurung kotak seperti ini, enter. Nah, rule pertama adalah untuk name-nya. Name tip ya. Name. Nah, di sini kita akan jadikan dia required. Nah, artinya dia wajib diisi dan juga minimal misalnya terdiri dari 3 huruf misalnya. Nah, ini pakai or kayak gini. Required dengan min adalah 3 karakter misalnya. Nah, kita buat rule yang sederhana aja kayak gini. Ya, 1. Kemudian untuk email juga sama misalnya. Minimal ada sekian karakter. Ini buat required aja dulu. Required dengan minimum misalnya 8 karakter. Ini contoh aja ya. Kemudian password 10 karakter minimal misalnya. Password kita buat minimum adalah dia harus required juga dan minimum kita buat dia 10 karakter. Nah, ini validasinya. Nah, kita akan coba dulu tes validatornya bekerja atau tidak. Oke. Dan untuk mengetesnya tentunya pertama kita simpan dulu, kita save. Kemudian kita balik ke home ini. Kita cek dulu formnya apakah dia sudah siap untuk ngirim data. Nah, pertama ya, form ini seperti yang sudah pernah dibahas sebelumnya, setiap form supaya aman itu harus diberikan perlindungan terhadap CSRF. Jadi kita buat CSRF tokennya di sini di dalam form. Seperti ini. Kita akan pakai add CSRF. Nah, dan juga harus ada actionnya. Dia harus dikirim kemana. Misalnya kita akan kirim ke daftar misalnya. Seperti ini. Untuk actionnya daftar. Ini kita save dulu. Nah, daftarnya harus kita tangani di dalam roots-nya. Jadi silakan teman-teman boleh ke roots, buka yang web.php. Nah, ini dia. Kita belum ada untuk menangani post-nya ya. Kita buat root, double colon, kemudian post pilihnya. Nah, ini dia. Yang tanda kurung kurawal jangan lupa. Nah, untuk postnya ini kita parameternya nanti kita akan buat 2 ya, sama kayak sebelumnya. Yang pertama adalah URI-nya. Untuk URI-nya kita pakai /daftar. Karena nanti kita akan kirim ke daftar. Oke, seperti ini ya.
Kemudian tentunya ke actionnya ya. Actionnya kita kemana? Tentunya ke sini, ke fungsi regis yang ada di user controller. Jadi boleh di sini kita pakai kurung kotak. Pertama adalah user controller, kolon class, koma nama fungsinya. Nama fungsinya tadi adalah regis. Nah, seperti ini. Nah, berarti kurung kerawalnya udah nggak perlu lagi, langsung titik koma aja di sini. Up. Nah, langsung kayak gini aja udah. Dia akan mengarahkan ke ketika dia nerima apa namanya actionnya ke si daftar, maka dia akan diarahkan menuju ke fungsi regis yang ada di user controller yang ini nanti untuk divalidasi seperti itu. Kita save dulu boleh. Nah, terus kita akan chat dulu. Kita cek apakah validatornya sudah berjalan. Caranya langsung aja ke sini, kita nggak isi ini nama, email maupun password, langsung klik daftar. Nah, lihat sekarang validasinya udah jalan. Karena dia required, maka akan muncul name field-nya required. Nah, sekarang kita akan coba isi tapi tidak sesuai panjangnya ya. Misalnya nama kan minimal 3, misalnya kita isi 2, kemudian untuk email kita isi 5 karakter doang misalnya. Kemudian untuk passwordnya kita isi 10, kurang dari 10 karakter misalnya. Maka harusnya dia juga jalan ya, validatornya akan memberikan pesan error seperti ini. Misalnya namanya L, 2 huruf doang, nggak boleh harusnya. Emailnya kurang dari 8 misalnya l@id misalnya. Kemudian passwordnya cuman adm123, ini juga kurang dari ini. Oh ya, ini teks ya masih. Oke, mungkin disesuaikan dulu teman-teman untuk formnya ya, sorry ya. Tadi sepertinya kan kita tadi copy-copy aja ya. Jadi masih teks untuk passwordnya, ini nggak boleh nih. Untuk input type-nya jangan teks, kalau untuk password itu ganti jadi password. Nah, kayak gini ya. Biar nanti orang lain nggak bisa ngelihat pas orang ngisi gitu. Nah, misalnya ADM123. Nah, ini tiga-tiganya tidak sesuai dengan persyaratan ya. Jadi kalau kita klik daftar, nah di sini ada keterangan minimal 3 karakter, minimal 8 karakter, dan minimal 10 karakter. Oke ya. Nah, sekarang teman-teman kita sudah buat validatornya ya. Nah, untuk lanjutannya kita akan lanjut di video berikutnya untuk bagaimana menyimpan data dari folder registrasi dan menggunakan namanya autentikasi yang ada di Laravel supaya lebih aman. Nah, seperti apa? Silakan nanti setelah menonton video ini boleh tonton video berikutnya ya. Tapi tentunya mungkin ada selisih sekitar 1 atau 2 jam untuk waktu uploadnya. Oke, mungkin itu saja dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, silahkan dicoba, dan kalau berhasil silahkan screenshot dan bagikan. Oke, mungkin itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.